Halo semuanya, senang sekali saya Ferdinand dan kita akan banyak berdiskusi dalam mata kuliah seminar isu dan dinamika pembangunan berkelanjutan dalam lingkungan global. Mata kuliah ini adalah bagian dari program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia, dan kita akan membahas bagaimana isu-isu global yang diimplementasikan dalam skala yang lokal dan tentu saja menciptakan perubahan yang nyata. Salah satu konsep yang semakin relevan yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah konsep inovasi sosial. Inovasi sosial adalah proses mengatasi berbagai masalah global yang mendesak dengan solusi yang baru. Solusi baru yang lebih baik daripada yang ada saat ini. Solusi ini tidak hanya baru, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat secara keseluruhan. Inovasi sosial bertujuan untuk memperkuat masyarakat sipil dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Ini adalah landasan penting yang kita perlukan, terutama dalam konteks ilmu hubungan internasional, di mana kita berurusan dengan masalah yang sifatnya lintas batas dan kompleks. Sebagai akademisi hubungan internasional, saya melihat inovasi sosial bukan hanya sebagai solusi bagi masalah-masalah lokal, tetapi juga alat strategis dalam diplomasi dan pembangunan global. Inovasi sosial menawarkan pendekatan yang baru yang dapat digunakan oleh akademisi, diplomat, aktivis transnasional, atau bahkan pengusaha yang bergulat dalam bisnis sosial. Akademisi, diplomat, pengusaha dalam bisnis sosial, dan aktivis transnasional adalah profil lulusan dari program studi hubungan internasional. Dalam dunia yang semakin terpolarisasi, inovasi sosial menjadi jembatan yang kita butuhkan untuk menghubungkan berbagai aktor lintas negara. Misalnya dalam diplomasi lingkungan, sebuah inisiatif sosial yang berhasil dapat berfungsi sebagai model yang diadopsi oleh negara lain, atau bahkan menjadi platform negosiasi dalam perjanjian internasional. Aktivis transnasional dapat menggunakan inovasi sosial untuk memberdayakan berbagai komunitas, baik itu di negara maju maupun di negara berkembang. Sementara pengusaha sosial dapat menciptakan model bisnis yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga berkelanjutan secara sosial dan lingkungan. Ketika kita berbicara tentang inovasi sosial dalam konteks global, maka kita pasti menyentuh dan membahas tentang SDGs, Sustainable Development Goals. Kita sudah sama-sama tahu bahwa Sustainable Development Goals atau tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah agenda global yang sudah diadopsi oleh semua negara anggota PBB, dan ada 17 goal yang harus dikejar bersama-sama agar kita bisa mengatasi masalah-masalah yang mendesak seperti kemiskinan, masalah kesehatan, masalah pendidikan, dan tentu saja masalah perlindungan terhadap konservasi alam. Ini adalah agenda global. Dan sebagai akademisi hubungan internasional dengan peminatan lingkungan, saya melihat SDG sebagai sebuah peta jalan bagi kita semua untuk bergerak bersama, baik secara individu maupun sebagai komunitas global, untuk bergerak menuju dunia yang lebih adil, lebih sejahtera, dan lebih berkelanjutan. SDGs bukan hanya milik pemerintah atau organisasi internasional, tetapi juga milik semua warga dunia, termasuk kita yang ada di sini, di Indonesia. Dalam khusus peminatan ini, peminatan lingkungan, ada 6 goals yang menjadi fokus utama kita. Goals nomor 6, bersih dan sanitasi yang layak. Goals nomor 11, kota dan komunitas berkelanjutan. Goals nomor 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Goals nomor 13, penanganan perubahan iklim. Goals nomor 14, ekosistem laut. Goals nomor 15, ekosistem daratan. Setiap goals ini mewakili tantangan global yang membutuhkan solusi lintas batas dan lintas disiplin. Misalnya dalam peran sebagai diplomat lingkungan, Anda mungkin akan terlibat dalam negosiasi untuk membentuk kebijakan global yang mendukung konservasi laut. Sebagai aktivis transnasional, Anda bisa bekerja di organisasi internasional untuk mempromosikan akses air bersih dan sanitasi yang layak di seluruh dunia. Sebagai pengusaha dalam bisnis sosial, Anda bisa mengembangkan model bisnis yang mendukung konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Saya ingin membagikan beberapa contoh inspiratif tentang bagaimana inovasi sosial yang dapat mendukung penerapan SDGs. Contoh yang pertama, Grameen Bank di Bangladesh yang memberikan akses mikrofinansial pada masyarakat miskin. Grameen Bank mendukung SDGs nomor 1 tentang pengentasan kemiskinan. Kemudian ada Solar Sister yang memberdayakan wanita di Afrika melalui distribusi energi terbarukan. Mendukung SDGs nomor 7, SDGs nomor 5 tentang energi bersih dan kesetaraan gender. Terakhir,
Khan Academy yang menyediakan sumber daya pendidikan gratis secara global berkontribusi terhadap SDGs nomor 4 tentang pendidikan berkualitas. Setiap contoh ini tidak hanya mengatasi masalah spesifik di lokasi tertentu, tetapi juga berkontribusi pada tujuan global yang lebih luas, yang merupakan inti dari inovasi sosial dalam konteks hubungan internasional. Mari kita bahas manfaat mempelajari inovasi sosial dalam konteks SDGs. Inovasi sosial menawarkan banyak manfaat, terutama dalam konteks hubungan internasional. Pertama, inovasi ini dapat meningkatkan kualitas hidup dengan mengatasi masalah sosial yang mendesak di berbagai negara. Kedua, inovasi sosial memberdayakan individu dan komunitas global untuk mengendalikan masa depan mereka sendiri, menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama. Ketiga, inovasi ini mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan pasar baru dan peluang bisnis yang berkelanjutan. Terakhir, inovasi sosial dapat memperkuat kohesi sosial dengan mendorong kolaborasi lintas budaya dan lintas negara. Namun, inovasi sosial ini bukan berarti tidak ada tantangannya. Salah satu tantangan utamanya adalah skalabilitas, atau bagaimana kita dapat memperluas skala inovasi yang berhasil di satu tempat ke tempat yang lain. Selain itu, akses terbatas ke sumber daya keuangan seringkali menjadi kendala bagi inovator sosial, terutama di negara-negara berkembang. Dan juga resistensi terhadap perubahan-perubahan dari pihak-pihak yang sudah nyaman dengan status quo. Dan terakhir, tantangan terakhir adalah mengukur dampak dari inovasi sosial yang sudah kita lakukan. Mengukur dampak tersebut menjadi sesuatu yang sulit kalau kita berbicara tentang skala lintas batas dan lintas negara. Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa inovasi sosial adalah keharusan dalam era globalisasi hari ini untuk mengatasi masalah-masalah global dan mendorong perubahan yang positif di skala yang lokal. Inovasi sosial memerlukan kolaborasi, kreativitas, dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, kita akan lebih detail melihat contoh-contoh sukses di goals nomor 6, 11, 12, 13, 14, dan melihat skalabilitas dari goals-goals, contoh-contoh goals tersebut, sehingga kita semua bisa terinspirasi dan menjadi agen perubahan, baik itu di skala lokal, nasional, dan internasional. Ini adalah peluang besar bagi kita sebagai akademisi hubungan internasional untuk mendorong inovasi sosial dan memperkuat identitas kita sebagai akademisi, diplomat, aktivis, dan pengusaha dalam bisnis sosial. Kalau teman-teman mau membahas lebih detail tentang inovasi sosial dalam pengantar ini adalah literatur-literatur yang bisa teman-teman lihat dan bisa baca dan bisa diakses melalui mesin pencari dan berbagai repositori perpustakaan. Selamat membaca ya. Sampai bertemu di video berikutnya. Salam SDGs. Dadah.